Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham besar harganya hancur, harus bagaimana? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita masuk kepada kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, saham-saham ini adalah perusahaan yang menghasilkan laba di atas 5 triliun hingga setidaknya Q3 tahun 2024. PBV-nya di bawah 3 kali, dividen yield di atas 3%, dan harga sahamnya sudah turun di atas 5% selama tahun 2024. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Saham pertama adalah ASI, di mana selama tahun 2024 harganya sudah turun 10%. Tapi jika dilihat dalam waktu 5 tahun terakhir, harga saham ASI ternyata sudah turun 25,18%, yang mana saat video ini dibuat ditutup pada angka 5.125. Sekilas kita lihat tentang net income perusahaan sejak tahun 2016 hingga 2024. Bisa kamu lihat di sini, di tahun 2016 net income-nya 15,15 triliun rupiah dan kini tumbuh menjadi 34,4 triliun rupiah jika diproyeksikan berdasarkan data kinerja hingga Q3 tahun 2024. Kamu juga bisa lihat di sini bahwa setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, laba ASI konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Dari yang awalnya 16,16, 20,1, 28,9, 33,8, dan kini 34,4 jika diproyeksikan. Kesimpulannya, secara kinerja net income, ASI ini sangat memuaskan. Kemudian kita masuk untuk rasio-rasio keuangannya. Gross profit margin-nya 22% dengan net profit margin 11%. Angka yang masih menarik. Net income-nya naik 21,31% dengan tawaran dividen 10,13% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk aspek rasio keuangan, ASI ini bisa dikatakan masih menarik hingga Q3 tahun 2024. Sekilas kita lihat tentang rinciannya. Total pendapatan ASI di Q3 tahun 2024 adalah 86,3 yang mengalami kenaikan. Dan karena kenaikan pendapatan lebih signifikan, laba kotornya masih bisa tumbuh dibandingkan Q3 tahun 2023. Dan kinerja di Q3 tahun 2024 menjadi yang terbaik setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Kesimpulannya, laba bersihnya mencapai 12,9 yang juga mengalami kenaikan dan merupakan laba tertinggi selama 6 tahun terakhir di Q3-nya. Kita lihat untuk harga sahamnya. Saat video ini dibuat, ASI di angka 5.125 dan angka ini mirip seperti harga di tahun 2020 dan tahun 2021. Begitu juga dengan penurunan yang sempat terjadi sekitaran tahun 2015 yang mana ASI ini sempat menyentuh angka 5.125 juga. Dulunya harganya pernah menyentuh angka Rp9.000. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Jika kamu lihat di sini, PBV saat video ini dibuat mirip seperti PBV di tahun 2020, yang mana mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga berada di angka kisaran 1 kali. Itu artinya saat video ini dibuat, ASI sebenarnya diperdagangkan pada harga modalnya, dengan rata-rata PBV sebenarnya 1,99 kali, saat ini diperdagangkan pada angka 1 kali saja. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, harga saham ASI 7 kali mengalami penurunan dan hanya 3 kali mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2016 dengan angka 39,8% dan penurunan terbesar di tahun 2015 dengan angka 19,7%. Untuk aspek historical dividend, setidaknya dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2020, ASI konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan menariknya, dividen per share yang dibagikan di tahun 2023 dan 2024 ini sangat menarik karena mengalami lonjakan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan dividen yang dibagi di tahun 2020 hingga tahun 2022. Kamu bisa lihat datanya di sini. Dari yang awalnya 134 dan 88 rupiah, naik menjadi 552 dan 98. Di tahun 2024 sedikit turun menjadi 421 dan 98 rupiah. Artinya kita tidak tahu di tahun 2025 seperti apa. Mungkin saja bisa lebih rendah lagi dari tahun 2024. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mengalami kenaikan mengingat kinerja perusahaan ASI menghasilkan laba yang memuaskan. Saham kedua adalah BBNI yang mana selama tahun 2024 turun 12%, tapi selama 5 tahun masih naik 23%.
Kita lihat kinerja net income perusahaan sejak tahun 2016. Kamu bisa lihat datanya di sini bahwa setidaknya selama tahun 2020 hingga 2024, BBNI konsisten mencetak pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan angka proyeksi 21,7 triliun setidaknya berdasarkan data hingga Q3 2024. Jika dibandingkan data laba tahun 2016 dengan angka 11,3, laba di tahun 2024 ini bisa dikatakan mengalami kenaikan yang memuaskan. Untuk aspek profitabilitas, gross profit margin 57%, net profit marginnya 29%, angka profitabilitas yang sangat luar biasa. Net income-nya hanya naik tipis 3,03% dengan dividend yield 5,9%. Untuk rasio keuangannya masih menarik hingga Q3 2024. Kita lihat penjabarannya. Total pendapatan BBNI mengalami kenaikan bahkan menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Dan terdapat juga kenaikan pada total beban pokok penjualannya sehingga menyebabkan laba kotor BBNI tidak bisa tumbuh dibandingkan tahun 2023. Nah, meskipun begitu, laba yang dapat didistribusikan ternyata mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan laba. Contohnya seperti total beban usaha yang mengalami penurunan sehingga laba usahanya mengalami kenaikan. Untuk detailnya, kamu bisa baca di laporan keuangannya agar mendapatkan informasi yang menyeluruh. Sekilas tentang harga saham. Saat video ini dibuat, BNI di angka 4.730, yang mana angka ini mirip seperti harga di tahun 2023, 2022, dan tahun 2018 hingga tahun 2019. Bagaimana dari aspek valuasinya? Bisa kamu lihat di sini, angka PBV BBNI bisa dikatakan sedikit di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Dengan angka 1,31, saham ini diperdagangkan pada angka 1,12 kali. Itu artinya harga saham BNI secara valuasi memang belum turun signifikan seperti tahun 2020-2021. Tapi bisa dikatakan sedikit di bawah dari rata-rata PBV-nya. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 5 kali naik dan 5 kali turun. Kenaikan terbesar di tahun 2017 dengan angka 79% dan penurunan terbesar di tahun 2019 dengan angka 21%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang sangat menarik. Saham ketiga HMSP yang mana turun 25% selama tahun 2024 dan turun 67% selama 5 tahun terakhir. Kinerja HMSP sebagai berikut. Laba yang dihasilkan di tahun 2016 adalah 12,7 triliun dan diproyeksikan di tahun 2024 labanya 6,9 triliun. Itu artinya sejak tahun 2016 ke tahun 2024, laba HMSP bisa dikatakan sudah berkurang hampir setengah dan mungkin saja hal itulah yang menyebabkan kenapa harga sahamnya juga turun lebih dari setengah. Bagaimana dengan kinerja dalam jangka pendek? Bisa kamu lihat di sini, kinerja di tahun 2024 ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2022. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya HMSP ini memang mengalami penurunan kinerja. Gross profit marginnya 16,5% dengan net profit margin yang hanya 6,2%. Net income-nya turun 22%, tapi dividend yield menarik dengan angka 10,5%. Sekilas kita lihat tentang penjabarannya. Total pendapatan mengalami penurunan di Q3 tahun 2024 dan karena hal itu menyebabkan laba kotornya juga mengalami penurunan dan berakhir pada laba bersih yang juga mengalami penurunan dari 2,4 menjadi 1,9 triliun rupiah. Untuk harga sahamnya saat video ini dibuat di angka 660 dan bisa dikatakan merupakan harga terendah selama 10 tahun terakhir. Dulunya HMSP sempat di angka 5.000 tapi kini hanya 660. Bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV HMSP di angka 2,8 kali. Itu artinya meskipun harga sahamnya sudah turun di atas 50%, tapi secara PBV bisa dikatakan belum terlalu menarik dengan angka 2,8 kali. Meskipun sebenarnya angka ini sudah mengalami penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, probabilitasnya adalah 40%, artinya 6 kali turun dan 4 kali mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi di tahun 2015 dengan angka 37% dan penurunan tertinggi dengan angka 44% di tahun 2019. Untuk aspek historical dividend, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan cukup fluktuatif.
Saham berikutnya BBRI yang mana turun 26% selama tahun 2024 dan turun 0,14% dalam 5 tahun terakhir. Kinerja BRI bisa dikatakan menarik sejak tahun 2016 hingga 2024 di mana kinerja di tahun 2024 diproyeksikan berada pada angka 60 triliun rupiah yang mana sedikit menurun dibandingkan tahun 2023. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan laba 26,1 triliun, angka pencapaian di tahun 2024 ini sangat luar biasa. Gross profit marginnya 69%, net profit margin 29,3%, net income-nya secara kuartal 5,4% dan dividen yield 7,6%. Sekilas kita lihat tentang rinciannya. Total pendapatan di Q3 52,3 yang mengalami kenaikan dan menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Nah, meski total pendapatannya naik, tapi karena beban pokok penjualannya naik lebih tinggi menyebabkan laba kotor mengalami penurunan dari 36,58 turun menjadi 36,36 di Q3 tahun 2024. Tapi karena ada beberapa faktor lainnya, sehingga laba bersihnya masih bisa sedikit naik dari 14,6 menjadi 15,4 di Q3 tahun 2024. Untuk harga sahamnya, BRI diperdagangkan pada angka 4.170 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2021, 2022, 2020 bahkan tahun 2019. Bagaimana dari aspek historical PBV-nya? PBV saat video ini dibuat di angka 1,95 yang mana lebih rendah dari rata-rata PBV 2,52. Angka PBV ini mirip seperti di tahun 2020 dan tahun 2017. Untuk aspek probabilitas, dalam 10 tahun terakhir, 4 kali turun dan 6 kali mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tertinggi di tahun 2017 dengan angka 54% dan penurunan harga tertinggi di tahun 2024 dengan saat video ini dibuat di angka 26,19%. Tapi ingat, ini belum data final karena kita harus menunggu data hingga akhir Desember 2024. Untuk historical dividen, BRI tidak diragukan lagi dari aspek dividennya karena mereka rutin membagi dividen bahkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2023 mereka konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Saham berikutnya TLKM dengan penurunan 30,08% selama tahun 2024, begitu juga dalam 5 tahun terakhir. Kinerja net income Telkom di tahun 2016 mencetak laba 19,3 dan di tahun 2024 mencetak laba 23,5. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 masih mengalami kenaikan untuk pencapaian labanya, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebenarnya laba Telkom mengalami penurunan. Gross profit marginnya tidak ada data yang ditampilkan, tapi net profit marginnya masih baik dengan angka 16%. Net income secara kuartal turun 12% dengan dividen yield 6,4%. Sekilas kita lihat tentang kinerja per Q3. Total pendapatan Telkom mengalami penurunan di Q3 tahun 2024 sehingga menyebabkan laba usahanya mengalami penurunan. Tapi kamu bisa lihat di sini total beban usahanya, meskipun terjadi penurunan dari aspek total pendapatan, beban usahanya masih mengalami kenaikan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba usahanya turun lebih signifikan dan menyebabkan laba bersih juga turun dari 8,5 menjadi 7,5 triliun. Pada saat video ini dibuat, Telkom di harga 2.790. Angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2020 dan tahun 2015 hingga tahun 2016. Bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV-nya bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir dengan angka 2,04 kali, dengan rata-rata PBV 3,81 kali. Itu artinya secara ekuitas, Telkom ini sebenarnya mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Untuk probabilitas, 4 kali mengalami penurunan dan 6 kali mengalami kenaikan. Artinya selama 10 tahun terakhir sebenarnya harga saham Telkom masih cukup memuaskan. Meskipun berdasarkan data yang kita lihat tadi, dalam 5 tahun terakhir harganya masih turun sekitaran 30%. Untuk aspek dividen, saham Telkom ini menarik karena rutin membagi dividen dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan tidak terlalu konsisten tumbuh tapi juga tidak konsisten mengalami penurunan. Artinya cukup fluktuatif. Nah, ini merupakan ringkasan dari 5 saham yang kita bahas tadi. Untuk saham yang menghasilkan laba tertinggi, tentu saja kamu sudah tahu yaitu BRI dengan angka 45 triliun. Untuk PBV terendah ada di saham ASI dengan angka 1 kali. Dividen yield tertinggi ada di saham HMSP dengan angka 10,5% dan ASII 10,13%. Dan penurunan harga terbesar ada di saham Telkom dengan angka 29,37%.
Demikianlah pembahasan singkat 5 saham besar yang harganya sedang turun signifikan, baik itu selama tahun 2024 maupun dalam 5 tahun terakhir. Nah, kira-kira dari 5 saham yang kita bahas tadi, adakah saham yang menurut kamu menarik? Kamu bisa mempertimbangkan dari berbagai aspek, entah itu manajemen, valuasi, kinerja keuangan, harga saham, dan masih banyak lagi. Intinya, lakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan. Gunakan money management yang baik apabila ingin melakukan average down saat harga turun. Karena kita tidak tahu penurunannya akan sampai sejauh apa. Dan ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, saya punya satu topik menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat video ini dibuat pada awal Desember 2024, banyak yang mengatakan bahwa banyak orang meninggalkan pasar saham, dan hal itu membuat saham kurang diminati lagi. Benarkah seperti itu? Jika melihat fakta yang terjadi, harga Bitcoin terus menyentuh all-time high di angka 100 ribuan dolar. Sedangkan IHSG masih minus secara year to date di tahun 2024 ini. Lebih tepatnya saat video ini dibuat, IHSG masih minus 0,14% secara year to date. Nah, IHSG sebenarnya masih mencetak all-time high di tahun 2024. Itu bisa kamu lihat berdasarkan grafik yang ada ini. Mungkin kisarannya di bulan Agustus hingga bulan Oktober, mungkin saja sekitaran bulan September. Meski begitu, nama saham yang kelihatan naik di tahun ini memang sedikit berbeda. Begitu juga dengan saham-saham yang turun. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya, apabila IHSG menyentuh all-time high, biasanya nama-nama saham yang juga naik adalah saham-saham yang memiliki market cap yang besar. Begitu juga saham-saham terkenal yang memiliki fundamental yang baik. Tapi bagaimana dengan tahun 2024 ini? Tentu kamu melihat sedikit perbedaannya yang terjadi. Nah, sebagai informasi, angka IHSG saat video ini dibuat mirip seperti angka IHSG pada bulan Maret tahun 2024 ini. Selain itu, tahun 2024 ini memang IHSG juga lebih fluktuatif. Itu terbukti di mana IHSG di tahun 2024 ini pernah naik hingga 5,72% di bulan Agustus dan turun hingga 6,07% di bulan November. Secara year to date, memang IHSG belum terlalu menarik di tahun 2024 ini. Jika dibandingkan, angka kenaikan 5,72% ini memang bisa dikatakan setara dengan kenaikan yang pernah terjadi di tahun 2021 dengan angka 6,47%. Tapi jika kamu lihat data tahun 2021, penurunan IHSG tidak sebesar tahun 2024 ini. Sebaliknya, untuk penurunan terbesar di tahun 2023 adalah minus 4,08%. Tapi kamu bisa lihat untuk kenaikannya juga tidak sebesar kenaikan di tahun 2024. Itu artinya gap kenaikan dan penurunan di tahun 2024 ini memang lebih lebar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan kamu bisa lihat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, memang kinerja IHSG di tahun 2024 cukup fluktuatif. Sekarang mari kita bandingkan data statistik untuk dua kondisi yang mirip, yaitu pada bulan akhir November dan pada bulan awal Maret, dengan asumsi perbedaan IHSG yang tidak terlalu signifikan. Kita akan membandingkan data statistik pada tanggal 8 Maret dan tanggal 29 November tahun 2024. Nah, sebagai informasi, data yang kita ambil ini merupakan data mingguan. Pertama kita lihat di sini, IHSG di akhir November sedikit lebih rendah dibandingkan angka pada bulan Maret. Pada bulan November di angka 7.114 dan pada bulan Maret 7.381. Tapi menariknya, volume dan value lebih tinggi dibandingkan bulan Maret. Kita lihat untuk volume di bulan Maret adalah 13,47 dan di bulan November menjadi 26,95. Begitu juga dengan value-nya pada bulan Maret 13,43 dan pada bulan November 13,65. Artinya, aktivitas di pasar saham pada akhir tahun 2024 ini, khususnya bulan November, masih cukup ramai. Bahkan jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2024 ini. Padahal seperti yang kamu tahu, pada bulan Maret banyak beberapa saham besar yang mencetak kenaikan harga saham yang signifikan. Tapi jika dibandingkan secara keseluruhan market IHSG, terjadi kenaikan di bulan November bahkan lebih besar dibandingkan bulan Maret. Sekarang kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama terkait trading value by investor. Kamu bisa lihat di sini, untuk yang data di atas ini merupakan data bulan Maret, dan data yang di bawah merupakan data bulan November.
Kita lihat di sini, untuk komposisi pada bulan Maret adalah 44% investor asing dan 56% investor lokal. Sedangkan pada bulan November, 43% investor asing dan 57% investor domestik atau investor lokal. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa terjadi kenaikan komposisi investor lokal pada bulan November jika dibandingkan dengan bulan Maret. Padahal seperti yang kamu bisa lihat di sini, sebenarnya secara keseluruhan, investor domestik atau lokal sudah mendominasi dari trading value di market Indonesia ini. Tapi pada bulan November, angka komposisi investor domestik malah bertambah lebih besar lagi, meskipun kenaikannya hanya sekitar 1% saja. Bagaimana dari aspek trading composition-nya? Nah, di bulan Maret, investor lokal lebih banyak yang menjual. Itu kamu bisa lihat di mana angka grafik yang berwarna merah ini lebih tinggi dari yang grafik berwarna hijau. Sedangkan investor asing lebih banyak yang beli dibandingkan yang jual. Itu kamu bisa lihat dengan angka di grafik yang berwarna hijau ini lebih tinggi dibandingkan grafik yang berwarna merah. Sebaliknya, pada bulan November, investor lokal lebih banyak yang beli. Kamu bisa lihat grafik yang berwarna hijau ini lebih tinggi dibandingkan grafik yang berwarna merah. Sedangkan investor asing lebih banyak yang jual. Kamu bisa lihat juga grafik warna merah lebih tinggi dari grafik berwarna hijau ini. Nah, kamu bisa lihat untuk data detailnya pada tampilan di sebelah kanan ini, di mana pada bulan Maret masih tercatat net buy untuk investor asing, sedangkan pada bulan November tercatat penjualan dari investor asing dengan nominal yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan nominal pembelian yang mereka pernah lakukan di bulan Maret. Itu artinya memang di bulan November ini investor asing banyak yang keluar, dan sebaliknya investor lokal yang melakukan pembelian, sehingga menyebabkan komposisi antara investor lokal dan investor asing mengalami sedikit perubahan di bulan November jika dibandingkan dengan bulan Maret. Kemudian kita lihat dari aspek valuasi untuk market secara keseluruhan. Pertama dari aspek PER, di mana pada bulan Maret PER berada di angka 12,64 kali dan pada bulan November di angka 12,86 kali. Artinya PER bulan November ini sedikit lebih tinggi dibandingkan PER bulan Maret. Padahal memang kita bisa lihat di sini dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya angka PER market ini tidak bergerak terlalu jauh, yakni berada di angka 12 kali saja. Bagaimana dari aspek PBV? PBV di bulan Maret adalah 2,16 kali dan di bulan November adalah 2,05 kali. Itu artinya PBV bulan Maret lebih tinggi dibandingkan PBV bulan November secara keseluruhan. Sama seperti PER, angka PBV juga tidak banyak berubah di mana masih berada pada kisaran 2 kali. Nah, itu berarti dari sisi PER dan PBV sebenarnya market Indonesia masih cukup menarik atau bisa dikatakan masih cukup diminati. Hal itu terbukti dengan angka PER yang masih di angka 12 kali dan PBV yang masih di angka 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Sekarang kita akan lihat terkait pergerakan harga sahamnya. Ini merupakan harga saham pergerakan di bulan Maret yang bagian atas dan di bagian bawah adalah pergerakan saham di bulan November. Untuk jumlah stoknya, kamu bisa lihat di sini. Memang terjadi kenaikan untuk saham-saham yang mengalami penurunan di bulan November. Yang awalnya 15% di bulan Maret menjadi 17% di bulan November. Begitu juga dari sisi market capitalization yang mana awalnya 26% menjadi 28% di bulan November. Untuk saham-saham yang turun dengan kisaran 2 sampai minus 2% juga mengalami peningkatan. Dari yang untuk sisi jumlah sahamnya 22% di bulan Maret menjadi 30% di bulan November. Dari sisi market capitalization, dari yang awalnya 15% menjadi 25% di bulan November. Sebaliknya, untuk saham-saham yang mengalami kenaikan di atas 2%, terjadi penurunan. Di bulan Maret ada sekitar 21% dan di bulan November tersisa 19% dari sisi jumlah sahamnya. Sedangkan dari sisi market cap, di bulan Maret 35% dan di bulan November sisa 25%. Itu artinya di bulan November ini lebih banyak saham yang turun dibandingkan saham yang naik dari aspek jumlah sahamnya dan market capitalization. Sehingga kamu bisa lihat di sini memang terjadi penurunan untuk kualitas saham-saham yang naik dan mengalami kenaikan untuk saham-saham yang turun. Kesimpulan pertama, pasar saham hingga video ini dibuat pada awal Desember masih cukup ramai meskipun tidak seramai sebelumnya. Kedua, nama saham yang naik dan turun hingga akhir tahun mungkin yang menyebabkan banyak orang mulai jenuh. Yang kinerjanya bagus malah turun, yang kinerjanya tidak terlalu menarik malah naik. Ketiga, di akhir tahun pasar saham lebih didominasi investor lokal dibandingkan asing. Keempat, angka PER PBV market secara keseluruhan tidak banyak berubah. Artinya pelaku pasar masih menghargai saham dengan angka yang konsisten yang tercermin dari harga saham.
PER dan PBV merupakan metode valuasi yang berhubungan dengan harga. Logikanya, apabila terjadi penurunan harga besar-besaran karena banyak yang jualan, seharusnya angka PER PBV di akhir tahun turun drastis. Tapi ini masih stabil, berarti sebenarnya pasar saham masih diminati, hanya nama sahamnya yang beda. Di akhir tahun ini memang lebih banyak saham yang turun dibandingkan naik. Tapi bukankah itu peluang saat ada harga turun dan bukan saat harga naik? Jadi kesimpulannya, manfaatkan peluang sebaik mungkin, apalagi dengan peluang yang jarang terjadi. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang semoga bisa bermanfaat bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini, saya tentu tidak akan mengulangi pembahasan tadi, tapi akan membahas dari sudut pandang yang lebih luas. Ada satu hal menarik yang ingin saya garis bawahi tentang metode nabung saham, yaitu harga rata-rata. Poin ini jarang dibahas dan bahkan sering dilupakan. Bagi kamu yang sudah sering nonton video baca saham, kamu tentu sudah tahu bahwa saya sering mengkaitkan metode nabung saham dan dividen investing, di mana dalam jangka panjang, jika mengumpulkan lembar saham semakin banyak, akan ada saatnya dividen menjadi semakin besar juga. Nah, di video ini, saya tidak akan bahas topik itu lagi, tapi akan membahas dari sisi harga rata-rata. Harga rata-rata merupakan suatu harga yang akan kamu peroleh apabila rutin membeli saham. Artinya semakin rutin kamu beli saham, harga rata-rata juga akan semakin sering berubah. Apabila harga beli kamu semakin tinggi, harga rata-rata semakin tinggi juga. Tapi apabila harga beli kamu semakin rendah, harga rata-ratanya juga akan semakin rendah. Intinya, untuk memperoleh harga rata-rata yang cukup ideal, kamu perlu mengusahakan untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada beberapa strategi yang mungkin bisa kamu gunakan. Sekarang pertanyaannya, seberapa berpengaruhnya harga pembelian terhadap harga rata-rata? Mari simak dua contoh berikut ini agar kamu punya gambaran. Contoh pertama, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp100. Harga beli awalnya adalah Rp5.000. Dan kita asumsikan terjadi pembelian setiap harga saham turun Rp100. Dengan kata lain, average down dilakukan pada harga Rp5.000 hingga ke Rp4.000. Nah, dengan kondisi ini, harga rata-ratanya menjadi Rp4.500. Itu artinya terjadi penurunan dari Rp5.000 ke Rp4.500 sekitar 10%. Tapi di sisi lain, apabila harga sahamnya naik dari Rp4.500 ke Rp5.000, maka ada potensi kenaikan 11%. Contoh kedua, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp200. Nah, itu artinya akan dilakukan average down dari harga Rp5.000 hingga ke harga Rp3.000. Dengan kata lain, harga rata-ratanya sekitar Rp4.000 apabila diasumsikan kita membeli dengan lembar saham yang sama. Itu berarti dari angka Rp5.000 ke Rp4.000 terjadi penurunan 20%. Tapi apabila dari harga Rp4.000 naik ke Rp5.000, maka ada potensi kenaikan 25%. Dari dua contoh tadi, kamu bisa lihat bahwa meskipun hanya selisih Rp100 untuk average down, tapi ternyata pengaruhnya terhadap rata-rata cukup signifikan. Pada contoh 1 diasumsikan akan dilakukan pembelian jika harga turun Rp100. Sedangkan pada contoh 2, diasumsikan akan beli lagi jika harga turun Rp200. Dengan selisih Rp100 saja dari contoh 1 dan contoh 2, ternyata bisa berpengaruh Rp500 pada harga rata-rata. Harga rata-rata contoh 1 adalah Rp4.500, sedangkan pada contoh 2 adalah Rp4.000. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata potensi kenaikan contoh 1 hanya 11% saja, dari Rp4.500 ke Rp5.000. Sedangkan potensi kenaikan contoh 2 mencapai 25% apabila harga sahamnya kembali ke harga Rp5.000 dengan harga rata-rata Rp4.000. Artinya dengan selisih Rp500 saja sudah memberikan perbedaan potensi profit yang signifikan dari yang awalnya 11% di contoh 1 menjadi 25% di contoh 2. Itu artinya dari 11% ke 25% sebenarnya terjadi kenaikan hingga 1 kali lipat. Apabila 11% kita kalikan 2. Padahal selisih harga average down contoh 1 dan 2 hanya Rp100 saja. Di sini menarik bukan? Contoh ini memperlihatkan fakta menarik bahwa dengan harga rata-rata yang berbeda akan membuat potensi profit jadi lebih besar. Selain itu, tentu saja modal untuk average down di contoh 2 akan lebih rendah dibanding contoh 1. Pada contoh 2, kamu hanya butuh total dana sekitar 4,4 juta, sedangkan pada contoh 1, kamu butuh dana 4,95 juta. Dengan dana yang lebih rendah pada contoh 2, menawarkan potensi profit yang lebih besar hingga 25%. Apakah hal ini tidak menarik? Ibaratnya,
kamu diberikan kesempatan untuk profit lebih besar, padahal modal kamu lebih kecil dari orang lain. Ingat, potensi profit yang kita bicarakan di sini apabila harga saham kembali ke harga awal pembelian, yaitu Rp5.000. Artinya saya tidak sedang membahas harga saham yang naik terlalu tinggi, tapi hanya membahas harga saham yang kembali ke angka awal. Coba kamu bayangkan apa jadinya jika harga saham naik lebih tinggi dari 5.000. Tentu saja selisih potensi keuntungan antara contoh 1 dan 2 akan lebih signifikan. Padahal jika dilihat sekilas, sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara harga rata-rata contoh 1 dan 2. Tapi kenapa potensi keuntungannya bisa beda signifikan? Dari contoh ini kamu bisa lihat bahwa harga rata-rata punya pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan portofolio di masa depan. Jika berbicara tentang dividen, selisih harga rata-rata tentu berpengaruh juga. Namun di sini, saya tidak ingin bahas dari aspek dividen, melainkan hanya capital gain saja. Inti dari pembahasan ini adalah saya mau tunjukkan bahwa jangan sembarangan average down. Selalu punya dana ekstra untuk membeli di harga yang lebih rendah, sehingga berpotensi memperoleh harga rata-rata yang jauh lebih rendah. Gunakan money management yang baik agar dana kamu tidak cepat habis. Jangan latah average down hanya karena lihat harga saham sudah turun sedikit. Pertimbangkan kemungkinan terburuk, bagaimana jika harga saham turun lebih dalam. Apakah masih punya dana untuk melakukan pembelian? Tidak ada yang salah dengan average down, asalkan kamu tahu saham apa yang kamu beli. Masalahnya, banyak orang yang kurang yakin dengan sahamnya, sehingga pada akhirnya takut sendiri. Floating loss 5% biasa saja, tapi saat floating loss 20%, pikirannya jadi aneh-aneh. Pada akhirnya bukan average down tapi di cut loss. Padahal kinerja perusahaan masih tumbuh dan tidak ada masalah apapun di perusahaan. Alhasil, saat harga berbalik naik, mereka hanya bisa gigit jari karena sudah terlanjur cut loss dan batal memperoleh keuntungan yang maksimal. Statement yang saya sampaikan di sini bukan hanya teori tapi pengalaman pribadi. Saya juga pernah mengalami hal itu sehingga saya bisa menceritakannya dengan yakin. Tapi, dari kejadian itu saya jadi belajar banyak hal baru yang tentunya membuat portofolio bisa tumbuh lebih optimal di masa depan. Pengalaman itu saya bahas lebih detail di ebook Stock for Living. Ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan agar tidak galau saat harga saham mengalami penurunan. Tentu saja tips itu berdasarkan pengalaman pribadi karena saya juga pernah mengalaminya sendiri. Untuk info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Kesimpulan, metode nabung saham itu bagus, asalkan sahamnya tepat dan harga belinya juga tidak asal-asalan. Jangan beli saham bagus di harga yang terlalu tinggi karena tidak efektif juga. Usahakan agar harga beli kamu di angka yang wajar atau rendah, agar harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.